Oke, mata kuliah ini adalah statistik pendidikan atau bahasa lainnya adalah statistika pendidikan ya. Materi ini bermuatan 3 SKS dengan satu SKS-nya adalah 50 menit. Berarti kalau 3 SKS berarti 120 menit ya, sekitar 2 jam 30 menit untuk belajar kita. Belajar kita sekitar 2 jam 30 menit. Nah, untuk eh, beberapa ketentuan untuk mata kuliah ini wajib hadir 75% ya. Eh, aturan terbaru itu juga malah mengarah sudah 80%. Tapi ini kita coba ambil 75%, 12% termasuk UTS dan UAS. Nah, artinya walaupun 12 pertemuan itu wajib hadir, bukan berarti sisanya itu tidak wajib hadir ya. Juga utamanya adalah wajib hadir agar nilai akhirnya nanti bisa maksimal. Nah, untuk penilaian bisa dilihat di sini ada UAS 40%, ujian tengah semester 20% ya. Kemudian ada beberapa tugas nanti 20% kalau kita total di sini, kemudian berkaitan dengan kehadiran dan keaktifan juga di total menjadi 20%. Artinya nanti keseluruhan penilaian itu dari 4 aspek ya. Ada ujian akhir semester, ujian tengah semester, kemudian ada tugas, serta ada kehadiran. Oke, nanti berkaitan dengan kewajiban, berkaitan dengan hak, itu bisa dilihat ya. Berkaitan dengan timeline, saya langsung menyampaikan ke timeline perkuliahan. Ada 16 kali pertemuan, termasuk sudah UTS dan UAS. Kita akan eh, membahas beberapa materi seputar statistik, yaitu ada yang berkaitan dengan dasar ya, berkaitan dengan dasar, kemudian ada juga berkaitan dengan analisis. Nah, berkaitan dengan dasar itu teori-teori di jenjang MA maupun juga di SMA SMK ya. Kemudian untuk nanti analisis itu adalah yang sudah tingkat di perguruan tinggi. Oleh karena itu, harapannya para mahasiswa bisa mengikuti dengan baik dan juga disiplin ya. Untuk minggu pertama ini kita daring. Nanti untuk pertemuan kedua dan seterusnya kita tatap muka di kelas. Nah, waktu kita itu adalah mulainya pukul 7.30. Kan tetapi mungkin faktor nanti lokasi, jarak rumah dan sebagainya, selambat-lambatnya adalah kita memulai pukul 8 ya, pukul 8 WITA. Jadi mohon kerjasamanya bisa sama-sama disiplin untuk nanti mengikuti perkuliahan statistik pendidikan ini. Oke, ini materi-materi yang sudah tidak asing ya untuk di pertemuan ke-1 hingga ke pertemuan 5 ini sudah pernah mendapat sebenarnya di SMA. Kemudian yang paling dasar itu berkaitan penyajian data eh, sudah dikenalkan di SD. Kemudian juga ada berkaitan data tunggal, data kelompok itu di SMP ya. Nah, artinya bekalnya itu sudah ada sebenarnya, kita akan kembangkan di semester 4 ini. Nah, tujuan statistik pendidikan ini bagi kita PAI yaitu kita dapat menganalisis data nantinya untuk membuat suatu kesimpulan. Jadi kalau melakukan yang namanya pengamatan atau melakukan yang namanya penelitian itu memerlukan data ya. Tidak bisa kita itu hanya mengklaim, hanya menarasikan saja, perlu ada datanya, perlu ada dokumennya. Nah, statistik ini perannya adalah menganalisis sehingga nanti memperoleh suatu kesimpulan. Oke, sambil jika ada pertanyaan sampai di sini, ini masih pengenalan aja dulu ya.
Ya, saya menyampaikan saya dengan Firnanda Pradana Putra MPD, biasa dengan Pak Nanda ya, mengampu mata kuliah Statistika Pendidikan. Untuk bidang keahlian saya pendidikan matematika. Jadi matematika itu ada terdiri dari aljabar, kemudian ada terdiri dari statistik, kemudian ada terdiri dari barisan dan deret, ada terdiri trigonometri dan bidang-bidang lainnya. Nah, statistiknya adalah bagian dari matematika yang memerlukan kemampuan pemecahan masalah ya. Jadi kita ketika melihat suatu kondisi, melihat suatu masalah, maka kita menggunakan strategi-strategi tertentu untuk menyelesaikannya. Nah, statistik ini hadir untuk menyelesaikan suatu masalah ya, artinya membuktikan bahwa objek ataupun juga gejala yang terjadi, masalah yang terjadi itu dapat didukung oleh data-data yang sudah dianalisis. Misal ada pengaruh antara motivasi dengan hasil belajar, ada pengaruh antara minat belajar dengan hasil belajar, ada pengaruh media pembelajaran PowerPoint dengan hasil belajar, ada pengaruh penggunaan model pembelajaran dengan hasil belajar. Nah, untuk membuktikan pengaruh atau tidak pengaruhnya itu adalah menggunakan statistik pendidikan. Kenapa bahasanya statistik pendidikan? Karena kita concern-nya itu adalah di bidang pendidikan ya, khususnya bagi kita adalah di pembelajaran. Kalau di prodi MPI itu kan manajemen, maka nanti fokusnya adalah di tata kelola. Kalau kita di pendidikan, ini fokusnya usus biaya adalah di pembelajarannya ya. Jadi bagaimana memberikan perlakuan sehingga nanti ada perubahan di dalam kelas. Yang tadinya tidak aktif menjadi aktif. Yang tadinya siswa di bawah rata-rata, sekarang sudah berada di rata-rata atau di atas rata-rata. Nah, untuk mengukurnya menggunakan statistik. Baru-baru ini berkaitan dengan hasil pemilu juga menggunakan data statistik ya. Istilah quick count itu menggunakan sampel. Dia tidak mungkin bisa mendapatkan data secara keseluruhan secara cepat tanpa menggunakan namanya sampel. Nah, sampel itu bagian dari statistik. Oke, sekarang kita coba sambil perkenalan dulu ya. Saya tampilkan daftar hadirnya. Silakan nanti yang saya panggil membuka kameranya serta hadir gitu ya. Rika Anjani. Ada Rika Anjani. Ya, belum ada. Laila Anda Padlon. Sorry. Laili Anda Padlon. Hadir, Pak. Ya, baik. Nada Aziza. Hadir, Pak. Ya, baik. Aisyah Aulia Parisa. Hadir, Pak. Ya, bisa dibuka kameranya. Aisyah Aulia Parisa. Mana Aisyah? Iya, Pak. Bentar. Habis dari kemarin. Oke, sambil. Ayu Aulia Putri. Hadir, Pak. Oke, Anissa Nurul Padilla. Hadir, Pak. Ya. Kansa Salsa Sabila.
Ada Kansa Salsa Sabila. Ya, termute itu suaranya. Hadir, Pak. Ya. Lisi Mahmuda. Hadir, Pak. Maisa Husna Nabila. Maisa Hadir, Pak. Husna Nabila. Oke. Rido Farhan Fazri. Ada Rido Farhan Fazri. Ya, belum ada ya. Kemudian Cantika. Betul nyebutnya Cantika. Cantika Kamelia Makrupah. Ya, Pak. Yang mana orangnya? Sebuka kameranya. Halo? Ya, dibuka kameranya. Cantika Kamelia Makrupah. Oke. Dia Lutfi Latifa. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Basit Ramadan. Siap hadir, Pak. Ya, oke. Dini Aprilia. Hadir, Pak. Oke. Pangestu Rezekine. Rezekine atau Rezekine. Ada Pangestu. Belum kelihatan ya. Apifah Zahra. Apifah Zahra. Ada Apifah Zahra. Tidak ada, Pak. Oke, kita lanjut. Rika Putri Aulia. Hadir, Pak. Ya, oke. Indi Khairun Nida. Oke, ada ya. Silvia Mayasari. Ada Silvia. Silvia. Muhammad Ridwan. Fadilah. Hadir, hadir, Pak. Oke. Muhammad Harun Ar-Roshid. Muhammad Harun Ar-Roshid. Muncul Khairun Nisa. Hadir, Pak. Ya, oke. Vidya Fitri Ashari. Hadir, Pak. Oke. Email Sudita Febriani. Hadir, Pak. Ya, oke. Nahwa Wahda Fikriyah. Hadir, Pak. Oke. Sufyan Sauri. Sufyan Sauri. Oke. Tadi Pangestu ada. Pangestu Rezekine. Atau Pangestu Rezekine. Ada tapi mic-nya nggak mau. Mic-nya nggak mau.
Ya Pak, dari tadi dia sudah katanya. Oke. Oke, silakan. Ada yang belum dipanggil? Kalau belum dipanggil itu tidak muncul di daftar hadir, itu karena belum menyelesaikan KRS ya. Pak, saya hadir Pak. Ya, atas nama siapa? Supian Sauri. Ya, sudah tadi ya. Oke. Jadi berkaitan barcode kehadiran ini bisa nanti langsung saya panggil seperti ini ya. Jadi tidak perlu barcode lagi, langsung masuk siakat. Atau nanti bisa juga saya bagikan gambar barcode-nya, kemudian kalian barcode masing-masing. Nanti terlihat, nanti tergantung kondisi saja ya. Oke, berikutnya kita melanjutkan ke materi pengantar. Nah, tujuan nanti dari materi pengantar ini adalah biar kita ada gambaran statistik tuh belajarnya apa gitu ya. Nah, jadi berkaitan dengan statistik, perlu kita mengetahui dulu istilah-istilah di dalam statistik pendidikan. Terlihat slide-nya? Terlihat, Pak. Terlihat Pak. Ya, baik. Nah, sini ada dua istilah. Yang pertama adalah statistik, yang kedua adalah statistika. Nah, kita tidak perlu bingung ya kalau ada istilah statistik dengan statistika, kemudian antara dengan matematik dengan matematika. Nah, itu kalau dia statistik, itu berarti suatu yang mengarah ke objek ya, atau ini adalah kumpulan dari berbagai informasi. Apa aja informasi bentuknya? Yaitu bisa berupa angka-angka, ataupun bisa berupa objek-objek. Artinya gambar, benda itu adalah objek yang merupakan bagian dari statistik. Kalau kita melihat hasil pemilu kemarin itu ada garis-garis di dalam pemilihan itu kemudian dicoret miring. Nah, artinya itu kan menggambarkan bahwa ada sistem turus tali ya namanya ya. Jadi nanti kalau sudah dicoret miring itu artinya kan 5 suara. Terus nanti 2 coretan berarti sudah 10 suara dan seterusnya. Itu adalah data statistik namanya. Dia berupa objek-objek ataupun juga berupa angka. Nah, tadi kalau berkaitan dengan kehadiran, ada NIM ya di daftar hadir kalian itu. Nah, NIM itu adalah merupakan statistik data yang berupa angka-angka. Nah, dengan ada data ini nanti kita bisa menyimpulkan. Misal, berkaitan dengan 59 kilogram. Nah, maka itu kita bisa memberikan keputusan atau kesimpulan bahwa 59 kilogram itu sudah termasuk bobot yang berat. Maka untuk tubuh perlu dilakukan kesimpulannya pengurangan agar bisa pola hidup sehat gitu ya. Kemudian lagi misalkan ada berkaitan tinggi 165 cm. Sedangkan ingin mendaftar ke polisi atau Polri itu adalah 170 cm. Nah, maka kita kesimpulannya tidak memenuhi syarat untuk mendaftarkan ke polisi. Nah, itu adalah penjelasan dari maksud data statistik ya, sehingga digunakan untuk membuat suatu keputusan. Kemudian ada lagi istilah statistika. Nah, lalu apa dengan statistika? Kalau statistika itu adalah cabang dari ilmunya. Nah, jadi berkaitan dengan aturan, berkaitan dengan teori-teori, prosedur, kemudian berkaitan dengan teknik menganalisis, itu adalah statistika. Itu adalah ilmunya ya, statistika itu adalah ilmunya. Kita ketika mengaji, ketika kita membaca Quran, itu kan metodenya
ataupun juga ilmunya kan macam-macam tuh ya. Ada bayati, nahwan dan sebagainya. Nah, itu adalah ilmunya. Nah, berkaitan dengan menganalisis suatu angka, suatu data, itu adalah ilmunya statistika namanya. Jadi kalau bedanya statistik itu sudah mengarah ke angka atau juga ke objek, kalau statistika adalah tekniknya ya, ilmunya. Nah, kita berkaitan dengan statistik, kita nanti akan mengenal istilah ada SPSS ya. Kalau mahasiswa semester akhir itu sudah mulai nih sering melakukan analisis menggunakan SPSS agar diketahui datanya itu apakah normal ataukah homogen ataukah bisa dilanjutkan untuk mencari keputusan-keputusan berikutnya. Itu menggunakan alat-alat SPSS. Kemudian ada juga Excel. Nah, kalau Excel ini kan sudah familiar ya. Di SMP kalau ada pelajaran TIK, Teknologi Informasi Komunikasi, itu biasanya guru mengajarkan bagaimana mengoperasikan Excel. Nah, maka Excel ini juga bagian alat statistik karena dia bisa membuat tabel-tabel yang di situ bisa dilakukan penjumlahan, kemudian bisa dilakukan perkalian, bisa dilakukan rata-rata dan macam-macam ya di Excel itu. Nah, maka kita juga nanti akan mencoba menggunakan perhitungan secara Excel. Selain kita menghitungkan nanti secara manual itu menghitung ya, walaupun juga pengerjaannya secara manual bisa bantuan kalkulator. Kemudian nanti akan dicocokkan dengan Excel, dicocokkan dengan SPSS. Kemudian ada istilah nanti juga Anates. Anates ini juga alat-alat statistik ya. Nah, maka supaya lebih nanti kita berkesan, bermakna, kita akan mencoba mencari data-data yang ada kaitannya dengan lingkungan kita ya. Oke, silakan sampai di sini ada pertanyaan. Kita sambil ya. Udah ada, Pak. Belum ada. Oke, berikutnya, kenapa perlu mempelajari statistika, ilmu statistika? Nah, mempelajari ilmu statistika itu tentunya akan memberikan kita informasi. Nah, setelah kita bisa mengetahui informasinya, kita bisa mempersiapkan kegiatan-kegiatan berikutnya. Misal kita mengetahui informasi bahwa beasiswa itu bisa diajukan jika IPK-nya minimal 3,5. Bagi kita yang IPK-nya di bawah 3,5 berarti tidak bisa mengajukan beasiswa kan? Nah, maka pentingnya data angka itu nanti bisa kita memberikan langkah selanjutnya ya, upaya apa yang kita lakukan berikutnya. Berarti kita akan meningkatkan yang namanya belajar kita supaya IPK kita itu bisa sampai 3,5 agar bisa mengajukan beasiswa. Kemudian statistika itu juga dapat membuktikan suatu klaim lembaga-lembaga atau instansi-instansi pemerintah untuk disampaikan kebijakan-kebijakan ya. Nah, kalau ini suatu klaim itu contohnya untuk biasanya pemerintah mengumumkan ada kenaikan harga bahan pokok. Nah, kenaikan harga bahan pokok itu disampaikan datanya, yaitu misal harga gula sebelumnya 10.000 mengalami kenaikan menjadi 12.000. Nah, hal ini
karena adanya cuaca yang kurang baik, sehingga aktivitas logistik itu, pengantaran itu melalui kapal, melalui darat, itu terganggu, sehingga menaikkan harga bahan pokok. Nah, maka menggunakan data statistik, penyampaian informasi ini akan mudah ya. Kemudian juga berkaitan dengan statistik tentunya akan menelusuri kembali atau juga yang namanya membuktikan bahwa ada data itu yang kurang dipercaya, kurang kredibel, atau bahasanya adalah hoax, ya, palsu. Kita sering sekali memperoleh data palsu atau data hoax. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan pengujian sehingga kita memperoleh data yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu nanti ketika melakukan penelitian, itu data yang kita peroleh adalah data yang sebenarnya ya, bukan data hoax. Mengatakan bahwa siswa itu sudah mencapai KKM. Berarti kita harus lihat nilai-nilainya ketika belajar Quran hadis itu berapa di situ. Misalkan siswa A itu memperoleh 75, sedangkan KKM-nya di situ 70. Oh benar, ternyata dia sesuai KKM. Siswa B memperoleh 60, sedangkan KKM-nya 70. Berarti dia tidak KKM. Nah, artinya kan itu berkaitan data itu sudah dianggap kredibel ya jika sudah sesuai dengan kondisinya. Kalau palsu, kalau kita buat-buat, misalkan KKM-nya 70, kemudian nilainya 60, kita bilang itu KKM. Nah, itu palsu namanya. Berikutnya, nah ini ada istilah statistik deskriptif. Jadi kalau berkaitan data, itu nanti dapat disajikan ya. Data itu dapat disajikan, setelah disajikan nanti dapat dideskripsikan. Ketika kita mendeskripsikan data, kita bisa paham tuh yang kita peroleh. Kita misal, atau dulu kalau di sekolah itu ada di belakang kelas itu seperti mading itu kan. Mading itu ada berisi informasi jenis kelamin, kemudian bisa berisi informasi pekerjaan orang tua, kemudian bisa berisi informasi tinggi badan siswa. Nah, maka itu tergolong bahasanya yaitu statistik deskriptif. Artinya nanti dapat menggambarkan data yang telah dikumpulkan. Bahwa pekerjaan orang tua ternyata banyak yang termasuk ASN, yaitu ada yang bekerja sebagai guru PNS, ada yang bekerja sebagai pegawai kantor, ada yang bekerja sebagai pejabat eselon, dan macam-macam. Itu dapat digambarkan dengan bahasa statistik deskriptif. Nah, ini adalah berikutnya beberapa tampilan data ya. Kita kalau melihat suatu peta konsep itu akan memberikan kesan bahwa mempelajari ilmu matematika khususnya statistik itu akan rumit. Nah, tetapi kalau kita mengerjakannya secara bertahap, secara berkelompok, itu akan lebih ringan ya, lebih mudah. Oleh karena itu nanti mulai pertemuan kedua kita akan mencoba membagi kelompok serta juga akan membagi proyek ya. Jadi proyek kita itu bisa menghasilkan suatu karya yang kemudian nanti manfaatnya adalah kita akan berpengalaman menulis suatu karya tulis, khususnya skripsi. Nah, bentuknya macam-macam karya nanti, bisa berupa buku ya, atau book chapter, yang lebih sederhananya bisa book chapter, bisa bikin artikel jurnal, kemudian bisa membuat bunga rampai, yang artinya adalah itu semua kita perlu membaca dan menulis ya, agar menambah pengalaman dan pengetahuan.
Nah, ini beberapa bentuk penyajian data. Nanti untuk skenario tugasnya, saya akan komunikasikan melalui grup kelas ya. Jadi harap dipantau juga grup kelasnya. Penyajian data, ini namanya diagram batang, ini namanya diagram garis, ini namanya adalah diagram lingkaran. Nah, macam-macam bentuknya. Kemudian nanti juga ada bentuk grafik ya. Kemudian kita juga membuat tabel distribusi frekuensi. Ini mengulang masa SMA ini sebenarnya ini. Kemudian dari tabel distribusi frekuensi bisa menjadi histogram, poligon, frekuensi, OGIF. Kemudian nanti bisa menghitung hal-hal yang bagian yang namanya penyebaran data dan pemusatan data. Nah, ini penyebaran data. Ada rentang data, ada kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam, varian, simpangan baku. Oke, ini nanti di kelas ya. Oke. Ini pengantar kita pada hari ini. Silakan jika ada pertanyaan. Ya, bisa dibuka dulu kameranya. Kita mengambil dokumentasi. Ya, silakan dibuka dulu kameranya. Kita mengambil dokumentasi. Mengingatkan juga nanti di kampus agar tetap sesuai ketentuan ya. Artinya tata cara berpakaian itu masuk dalam kategori penilaian sikap. Bagi yang laki-laki rambut panjang dirapikan. Bagi laki-laki yang rambutnya dicat-cat itu segera dinormalkan ya, dikembalikan ke hitam. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga jika ingin laki-laki, khususnya laki-laki saya sering temukan yang merokok itu jangan di lingkungan kelas ya, jangan di lingkungan kelas maupun juga jangan di lingkungan belajar di fakultas. Ya, oke silakan dibuka kameranya. Ini waktunya juga habis ya, terbatas ya. Oke, silakan madep kamera 1, 2, 3. Ya, oke 1, 2, 3. Ya, cukup ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan ucapan mendalam. Alhamdulillahirabbil alamin.